Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebatku, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Anakku sekalian, masih ingatkah kalian apa itu arti perkalian? Perhatikan kalimat berikut. Resep dari dokter untuk nenek bertuliskan 3 kali 2 tablet. Nah, menurut kamu, apakah arti dari tulisan resep tersebut? Apakah nenek harus minum obat sehari 2 kali tiap minum 3 tablet? Ataukah nenek harus minum obat sehari 6 kali tiap minum 1 tablet? Ataukah nenek harus minum obat sehari 3 kali tiap minum 2 tablet? Ataukah nenek harus minum obat sehari 1 kali tiap minum 6 tablet? Nah, anakku sekalian, masih ingat ya pelajaran di sekolah dasar bahwa perkalian sama saja dengan penjumlahan yang berulang. Sebagai contoh, jika kita mengalihkan 3 kali 2 artinya sama saja dengan 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini adalah penjumlahan berulang. Yang dijumlahkan adalah 2, perulangannya sebanyak 3 kali. Nah, dengan 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 6. Kemudian, jika kita mempunyai perkalian 2 kali 3, maka artinya 3 tambah 3. 3 tambah 3 berarti 3 yang dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali. Hasilnya juga sama dengan 6. Ternyata 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 yang hasilnya sama dengan 6. Jadi pada perkalian berlaku hukum komutatif. Nah, kalau begitu, jika kita mempunyai perkalian 3 kali A, maka artinya sama saja dengan kita menjumlahkan A ditambah A ditambah A. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jika suku-suku sejenis, maka bisa dijumlahkan dan dikurangi. Nah, di sini ada penjumlahan A ditambah A ditambah A. Ketiga suku ini adalah sejenis, maka bisa dijumlahkan sehingga hasilnya A ditambah A ditambah A adalah 3A. Nah, karena berlaku hukum komutatif, maka tentu saja 3 kali A akan sama dengan juga A kali 3 yang hasilnya juga sama dengan 3A. Jadi menurut kamu, apa arti dari aturan 3 kali 2 tablet? Ya, tentu saja nenek harus minum obat sehari 3 kali tiap minum 2 tablet. Jangan salah ya. Tetapi untuk aturan minum obat tidak berlaku hukum komutatif. Jangan salah, nanti bisa dosisnya akan berlebih. Nah, selanjutnya tanpa menggunakan penjumlahan berulang, maka akan diperoleh jika 5 kali A sama dengan 5A, 7 kali C sama dengan 7C, 8 kali P sama dengan 8P, negatif 2 kali K sama dengan negatif 2K, kemudian negatif 4 kali F sama dengan negatif 4F, 3 kali negatif D sama dengan negatif 3D karena positif dikalikan dengan negatif adalah negatif. Kemudian negatif 6 kali negatif A karena negatif dikalikan negatif maka hasilnya adalah positif. Maka hasilnya negatif 6 kali negatif A hasilnya adalah 6A. Selanjutnya 3 kali 2D sama dengan 6D, maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6, dikalikan dengan D, maka 6 kali D adalah 6D. Selanjutnya 3C kali negatif 4,
maka bilangannya kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Kemudian kita kalikan dengan C, maka hasilnya adalah negatif 12C. Untuk A kali B, maka akan sama dengan AB. Langsung ditulis AB begitu saja. Itu adalah hasil dari A kali B. Hasil A kali B adalah AB. Selanjutnya, jika negatif A kali C, karena negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka negatif A kali C akan sama dengan negatif AC. Selanjutnya 2A kali 5C, 2 kali 5 kita kalikan adalah 10, sedangkan A kali C adalah AC, maka 10 kali AC adalah 10 AC. Berikutnya, jika Y kita kalikan dengan Y, jadi Y kali Z, perkalian yang berulang bukan penjumlahan ya, maka hasilnya sama dengan Y kuadrat atau Y pangkat 2. Y pangkat 2 karena yang dikalikan adalah faktor yang sama, yaitu Y dan Y. Sedangkan untuk negatif 2P kali P, karena di sini ada negatif 2 dan di sini koefisiennya dari P adalah 1, maka negatif 2 kali 1 adalah negatif 2, sedangkan P kali P adalah P kuadrat, sehingga hasilnya negatif 2P kali P adalah negatif 2P kuadrat. Yang terakhir, untuk 3D kali 5D, maka 3 kali 5 kita kalikan terlebih dahulu adalah 15, kemudian D kali D kita kalikan adalah D kuadrat, maka hasilnya adalah 15 kali D kuadrat adalah 15D kuadrat. Dan sebagainya, masih banyak soal yang lainnya ya. Nah, untuk selanjutnya, kadang-kadang simbol atau tanda perkalian tidak menggunakan tanda silang atau cross seperti ini, tapi bisa juga menggunakan tanda titik. Tanda titik ya, tanda titik di sini. Nah, misalkan 2.3 sebenarnya sama artinya dengan 2 kali 3. Jadi tanda titik di sini sama saja dengan tanda kali seperti ini atau tanda silang untuk cross perkalian. Sedangkan untuk 8.A sama saja artinya dengan 8 kali A dengan menggunakan cross atau tanda silang atau kali. Tapi sama saja. Kemudian untuk P kali Q sebenarnya sama juga artinya dengan P kali dengan tanda kali atau cross seperti ini kali Q. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian suku 2. Suku 2 masih ingat ya bahwa suku 2 adalah merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Nah, kita akan belajar tentang perkalian suku 2. Yang pertama yang akan kita kalikan adalah sebuah bilangan dengan suku 2. Bilangan tersebut kita anggap sebagai X dan suku 2-nya kita ambil X plus 4. Jika itu kita misalkan sebagai daerah dengan ukuran X dan X plus 4, maka untuk menentukan hasilnya, maka kita tentukan luas dari kedua bangun ini, bangun biru dan bangun pink. Nah, selanjutnya untuk yang bangun pink, maka luasnya dari X kali X adalah X kuadrat, ketemu yang di sini. Kemudian untuk yang biru tentu saja diperoleh dari sepanjang X yang di sini dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4X. Kalau begitu, seluruh luasan, maka luasnya dari X kali X plus 4, maka hasilnya dari X kuadrat ditambah 4X. Nah, di sini X kuadrat dan 4X itu adalah dua suku yang tidak sejenis karena di sini X-nya ada pangkat 2-nya atau dikuadratkan, sedangkan X yang di sini X hanya pangkat 1, sehingga X kuadrat plus 4X tidak bisa digabungkan. Selanjutnya, jika kita memakai skema, maka perkalian dari X kali X plus 4 diperoleh dari
X kali X kita kalikan terlebih dahulu, ini untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya kita kalikan X dengan 4. X dengan 4, masih ingat ya, X dengan 4. X kali 4 sama saja dengan 4 kali X, maka hasilnya adalah 4X. Sehingga X kali X plus 4 hasilnya adalah X kuadrat plus 4X. Ini merupakan bentuk yang sudah sederhana karena kedua suku tidak sejenis sehingga tidak bisa kita gabungkan atau kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan mengalihkan suku 2 dengan suku 2. Sebagai contoh, suku 2 yang pertama adalah X plus 2 dan suku 2 yang kedua adalah X plus 3. Akan kita kalikan X plus 2 dengan X plus 3. Jika kita gambarkan dengan daerah, maka daerah-daerah tersebut adalah daerah dengan ukuran X plus 2 dan X plus 3. Di sini kita lihat terdiri dari 4 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Nah, kalau begitu jika kita cari masing-masing dari luas daerahnya, maka untuk daerah yang pertama tentu saja luasnya diperoleh dari X yang di sini kali ini adalah ukurannya sama dengan X yang ini, sehingga X kali X adalah X kuadrat. Kemudian untuk luasan berikutnya adalah luasan yang kedua. Luasan yang kedua hasilnya adalah X kali 3, sehingga hasilnya adalah 3X. Kemudian untuk luasan berikutnya adalah 2X dari 2 kali X yang di sini. Kemudian luasan yang terakhir adalah diperoleh dari luasan dengan ukuran 2 yang di sini 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 6. Nah, dari keempat luasan kalau kita gabung akan menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2X ditambah 6. Kita lihat bahwa 3X dan 2X ini adalah merupakan dua suku yang sejenis, maka bisa kita gabung sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X. 5X ini diperoleh dari 3X ditambah dengan 2X. Selanjutnya, jika kita menggunakan skema, maka X plus 2 kali X plus 3 akan sama dengan langkah yang pertama, X kita kalikan dengan X, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah kita kalikan X dengan 3, jadi ini adalah langkah yang kedua, maka hasilnya akan sama dengan 3X. Kemudian langkah ketiganya adalah kita kalikan 2 dengan X di sini, ini adalah sebagai langkah yang ketiga ya. Kemudian yang terakhir, langkah yang keempat adalah kita kalikan 2 dan 3. Ini adalah langkah yang keempat. Yang keempat adalah 2 kali 3 akan sama dengan 6. Nah, kalau begitu di sini kita dapatkan 4 suku, tetapi ada 2 suku yang sejenis yaitu 3X dan 2X, maka bisa kita gabung atau bisa kita jumlahkan menjadi 5X, sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Selanjutnya, bagaimana dengan mengkuadratkan suku 2? Masih ingat ya bahwa mengkuadratkan sama saja mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Maka jika ada X plus 3 dikuadratkan, sama artinya dengan mengalihkan X plus 3 dengan X plus 3 lagi. Nah, kita lihat bahwa X plus 3 adalah suku 2, X plus 3 lagi adalah suku 2. Sehingga kalau kita buat diagram atau daerahnya adalah seperti ini. X plus 3 kali X plus 3. Nah, jika kita cari luas dari masing-masing daerahnya adalah X kali X untuk yang bangun pertama yang di sini, kemudian ditambah 3 kali
X, kita lihat di sini 3 kali X yang kedua, kemudian ditambah lagi dengan 3 kali X juga 3X yang di sini, ini yang ketiga. Kemudian daerah yang keempat adalah 3 kali 3 yang di sini, ini adalah daerah yang keempat. Sehingga dari keempat daerah jika kita jumlahkan luasnya maka akan menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 3X ditambah 9. 3X dan 3X sejenis, maka bisa kita gabung atau bisa kita jumlah menjadi 6X, sehingga hasil yang terakhir adalah X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, jika kita buat skemanya, maka X plus 3 dikuadratkan sama artinya dengan mengalikan X plus 3 dengan X plus 3, maka akan sama dengan langkah yang pertama kita kalikan X dan X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua kita kalikan X dengan 3 yang di belakang di sini, maka hasilnya adalah 3X. Kemudian kita kalikan 3 dengan X, nah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah kita kalikan 3 dan 3, hasilnya adalah 9. Sehingga dari keseluruhan hasilnya adalah X kuadrat plus 3X plus 3X, ini adalah suku-suku yang sejenis, ditambah dengan 9, sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. 6X diperoleh dari 3X plus 3X. Bagaimana anak sekalian? Perkalian bentuk aljabar? Sangatlah mudah. Kalian pasti bisa.